Sementara sebagian besar orang di pesawat harus bertahan di kursi yang sempit selama perjalanan yang panjang, ada penumpang lain yang bisa mandi, tidur di tempat tidur sungguhan, dan makan hidangan bintang 5 saat berada di udara. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sekarang sudah ada pesawat komersial yang memiliki kamar pribadi, kamar mandi sendiri, tempat tidur double, dan bahkan pelayan pribadi di dalam pesawat. Meskipun mengejutkan, tapi itulah kenyataannya. Ada penumpang kaya yang rela mengeluarkan banyak uang demi kenyamanan. Itulah sebabnya ada maskapai yang rela menghabiskan miliaran dolar untuk membuat bagian dalam pesawat mereka seperti hotel mewah. Tapi meskipun sangat mahal untuk naik pesawat seperti ini, tidak masalah. Karena di video ini saya akan menunjukkan kepada kamu bagian dalam pesawat-pesawat itu dan juga akan saya ceritakan seperti apa kehidupan para penumpang saat mereka naik pesawat seperti ini. Mulai dari private suites milik Singapore Airlines dan Emirates hingga apartemen terbang milik Etihad Airlines. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya mau minta satu like dari kamu. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Ini sudah sangat membantu kami, para content creator. Jadi, mari kita mulai. Nomor 10, The Residence dari Etihad Airways. Ini bukan sekadar kursi first class biasa. Ini benar-benar sebuah apartemen pribadi kecil di dalam Airbus A380. Ini terletak di bagian depan dek atas pesawat. Dan saat kamu masuk, rasanya seperti kamu tidak sedang berada di dalam pesawat. Ada ruang tamu sendiri, ada sofa kulit, ada televisi besar, dan kamar tidurnya terpisah. Tempat tidurnya bukan kursi lipat, ini benar-benar tempat tidur double asli. Seluruh suite juga memiliki pintu sendiri agar tidak ada orang lain yang bisa melihat ke dalam. Menurut maskapai, setiap penumpang juga mendapat butler pribadi. Dan para butler-butler ini, mereka dilatih khusus di Savoy Hotel yang terkenal di London. Sementara orang lain menunggu air gratis di kelas ekonomi, di sini kamu punya seseorang yang bisa kamu suruh untuk menyiapkan tempat tidurmu, menyajikan makanan kapan saja, atau bahkan menyiapkan kamar mandi. Ya, ada shower. Sekarang ada pesawat yang benar-benar punya shower di dalamnya. Dan menurut laporan, ada penerbangan The Residence yang harganya bisa lebih dari $20.000 tergantung rute dan musim. Kalakaran juga sudah termasuk sopir pribadi ke bandara, area check-in khusus, dan pendamping pribadi sampai masuk ke pesawat. Karena tingkat kemewahannya yang luar biasa, banyak ahli penerbangan mengatakan ini adalah yang paling mendekati kamar hotel yang bisa terbang. Dan sampai sekarang, hampir tidak ada maskapai komersial yang bisa menandingi pengaturan seperti ini. Nomor 9, kelas 1 Emirates. Jika ada maskapai yang menjadi simbol perjalanan udara mewah di seluruh dunia, salah satunya adalah Emirates, terutama kabin kelas 1 mereka di Airbus A380. Ya, sama seperti nomor 10, mereka juga menggunakan Airbus A380. Bagi yang belum tahu, Airbus A380 adalah salah satu pesawat penumpang terbesar di dunia. Kita kembali lagi. Di dalam pesawat ini, setiap penumpang memiliki suite tertutup sendiri. Ada pintu geser untuk privasi, ada mini-mini bar, ada layar hiburan besar, dan kursinya bisa menjadi tempat tidur datar sepenuhnya, seperti tidur di kamar sungguhan. Desain kabinnya penuh dengan kulit krem, sentuhan kayu, dan aksen emas yang benar-benar menunjukkan pengalaman mewah. Tapi yang paling berkesan bagi banyak orang adalah pesawat ini salah satu yang terbesar. Di bagian belakang dek atas ada area bar sendiri, di mana penumpang first class dan business class bisa bersantai. Ada bartender, ada koktail, ada camilan, dan kamu bisa berdiri serta bersantai saat berada di tengah udara. Seperti bar mewah kecil yang ditempatkan di dalam pesawat, tapi yang lebih luar biasa lagi adalah ruang shower mereka. Menurut Emirates, mereka adalah salah satu maskapai pertama di dunia yang menyediakan spa shower lengkap di pesawat komersial. Ada 2 suite shower terletak di bagian depan pesawat, dan ini eksklusif hanya untuk penumpang kelas 1. Ada lantai yang dipanaskan, termin besar, dan air panas yang mengalir meskipun pesawat berada di ketinggian hampir 40.000 kaki. Bayangkan saja, kamu mandi sambil terbang. Dan karena rekayasa sistem ini sangat rumit, sangat sulit untuk membuat sistem seperti ini di dalam pesawat. Air harus terkontrol, sistem tekanan harus stabil, dan setiap tambahan peralatan di pesawat akan mempengaruhi berat serta konsumsi bahan bakarnya. Itulah sebabnya maskapai tidak bisa sembarangan membuat kemewahan seperti ini. Tapi mereka tetap melakukannya karena perputaran uang di bisnis perjalanan ultra mewah sangat besar.
Karena ada penumpang yang rela mengeluarkan uang sangat besar hanya untuk merasa sangat nyaman selama penerbangan jarak jauh. Dan di dunia penerbangan saat ini, persaingan bukan hanya soal siapa yang punya penumpang terbanyak, tapi juga siapa yang bisa memberikan pengalaman paling mewah di udara. Nomor 8, Suite Class dari Singapore Airlines. Ada beberapa maskapai yang berusaha membuat perjalanan jadi nyaman. Tapi Singapore Airlines sepertinya memang menargetkan level yang berbeda. Di Airbus A380 mereka tidak sekadar menyebut kabin termahal mereka sebagai first class. Mereka menyebutnya suites. Dan ada alasannya kenapa begitu. Karena saat kamu masuk ke sini, ini tidak terlihat seperti kursi pesawat. Benar-benar seperti ruangan pribadi. Ada pintu geser, ada dinding tinggi sehingga kamu hampir tidak bisa melihat penumpang lain. Dan bukannya kursi yang berubah jadi tempat tidur, kursi dan tempat tidurnya benar-benar terpisah. Ada ranjang sungguhan yang keluar dari samping suite. Ada lemari pakaian pribadi. Ada kontrol layar sentuh untuk lampu, sistem hiburan, dan tirai jendela. Dan menurut maskapai, versi terbaru dari suites yang mereka luncurkan pada tahun 2017 adalah salah satu kabin mewah paling canggih di seluruh industri penerbangan. Tempat tidurnya dilengkapi linen dan bantal bermerek. Ada produk perawatan kulit dan parfum mewah di dalam amenity kit. Dan makanannya disiapkan bersama koki internasional untuk memastikan layanan makanannya terasa seperti restoran fine dining. Tapi fitur yang paling unik di sini adalah untuk pasangan. Di bagian tengah kabin, ada 2 suite yang bersebelahan yang bisa digabungkan. Dengan sekali tekan, pembatas di antara mereka akan turun. Dan 2 tempat tidur terpisah itu berubah menjadi 1 tempat tidur double ukuran penuh. Singkatnya, suami istri atau pasangan bisa tidur di 1 tempat tidur sungguhan saat berada di udara. Dan menurut banyak analis penerbangan, ini adalah salah satu fitur paling unik yang pernah dibuat oleh maskapai komersial. Karena sebelumnya hanya jet pribadi yang punya pengaturan seperti ini. Tapi sekarang kamu sudah bisa merasakannya di penerbangan reguler asalkan kamu mampu membayar tiketnya. Dan menurut laporan, ada penerbangan kelas suite yang harganya mencapai $8.000 hingga $15.000 per orang tergantung rutenya. Tapi bagi para penumpang ultra kaya, ini bukan sekedar transportasi biasa. Yang mereka bayar adalah privacy, ketenangan, dan pengalaman yang hampir mustahil kamu rasakan di penerbangan biasa. Jadi tidak heran kalau Singapore Airlines sering masuk dalam daftar maskapai dengan peringkat tertinggi di dunia. Nomor 7, Key Suite Business Class dari Qatar Airways. Inilah kursi maskapai yang mengubah pandangan seluruh industri penerbangan terhadap kelas bisnis. Karena dulu memang ada jarak yang besar antara first class dan business class. Tapi ketika Qatar Airways meluncurkan Q Suite pada tahun 2017, banyak orang mulai bertanya, apakah first class masih benar-benar dibutuhkan? Karena sebenarnya Q Suite itu sudah sangat mewah meskipun hanya kelas bisnis. Setiap penumpang memiliki suite pribadi sendiri dengan pintu geser, tempat tidur datar sepenuhnya, area penyimpanan besar, meja makan, dan ruang yang cukup sehingga Anda tidak merasa berdesakan di dalam pesawat. Tapi fitur paling luar biasa dari ini adalah bagian tengah kabin. Ada 4 kursi di sana yang bisa diubah seperti ruang makan pribadi. Pembatas di antara keempat kursi itu bisa diturunkan. Dan ketika itu dilakukan, rasanya seperti kalian punya restoran mini sendiri di dalam pesawat. Teman-teman atau keluarga bisa makan malam bersama sambil saling berhadapan di tengah penerbangan. Dan hampir tidak ada maskapai lain saat itu yang punya pengaturan seperti ini di kelas bisnis. Karena hal ini, banyak maskapai yang terpaksa meningkatkan produk kelas bisnis mereka sendiri. Karena mereka menyadari ada penumpang yang mulai pindah ke Qatar Airways karena pengalaman yang ditawarkan dianggap lebih sepadan. Menurut laporan industri penerbangan, Q Suite juga memenangkan berbagai penghargaan internasional setelah diluncurkan. Dan sampai sekarang, masih banyak maskapai yang berusaha mengejar tingkat kenyamanan dan privasi yang ditunjukkan oleh Qatar Airways. Makanannya di sini juga hampir setara dengan kelas 1. Ada hidangan multi menu, ada wine dan sampanye mewah, dan pelayanan dari awak kabin juga sangat hati-hati. Tapi hal terpenting yang dilakukan oleh Q Suite adalah ini. Ini membuktikan bahwa tidak perlu tiket first class yang sangat mahal untuk merasakan kemewahan kelas dunia di pesawat. Dan karena itu, persaingan di industri perjalanan udara premium benar-benar berubah. Nomor 6, Le Premier dari Air France. Jika maskapai lain ingin terlihat futuristik atau berteknologi tinggi, pendekatan Air France justru berbeda. Di sini, sepertinya tujuan mereka adalah membuat penumpang merasa seperti berada di hotel mewah di Paris saat berada di dalam pesawat. Dan itulah konsep dari La Première. Ini adalah kabin paling eksklusif dari Air France.
Dan di beberapa pesawat Boeing 777 mereka, hanya ada 4 suite di seluruh bagian first class. Artinya, sangat sedikit orang di dalam kabin. Mereka tidak menggunakan dinding keras untuk memisahkan setiap suite. Tirai. Dan menurut maskapai itu sendiri, itu memang sengaja dibuat agar terasa lebih lembut dan lebih tenang di dalam. Lebih seperti ruangan pribadi daripada kotak tertutup. Begitu penumpang duduk, mereka langsung dipanggil dengan nama mereka. Ada piyama sendiri, ada sandal, dan selama penerbangan berlangsung, lampu di kabin secara bertahap diubah sesuai dengan waktu di negara tujuan Anda. Ketika sudah masuk jam tidur di tujuan, kabin juga akan diredupkan agar tubuh lebih mudah tertidur. Saat mendekati pendaratan, lampu perlahan akan terang kembali, seolah-olah mereka menyesuaikan jam biologis Anda sebelum Anda tiba. Tapi yang paling terkenal di La Première adalah makanannya. Karena di Prancis, fine dining dan layanan mewah adalah bagian besar dari budaya mereka. Jadi menurut maskapai, mereka bekerja sama dengan koki berbintang Michelin untuk membuat menu dalam penerbangan mereka. Ini bukan makanan pesawat biasa, benar-benar seperti restoran fine dining. Penyajiannya per course, ada roti terpisah, ada juga wine pairing. Dan ada berbagai keju Prancis yang disajikan kadang-kadang dengan troli dorong seperti di restoran mewah di Paris. Bahkan sampahnya mereka berasal dari merek-merek mewah terkenal. Dan sebelum penerbangan dimulai, penumpang kelas 1 sudah bisa mengakses La Première Lounge di Bandara Paris Charles de Gaulle. Dan menurut ulasan perjalanan, kelas lounge ini lebih mirip klub anggota pribadi daripada lounge bandara. Ada restoran, spa, kamar pribadi, dan suasananya tenang. Dan sangat berbeda dengan pengalaman bandara biasa yang dikenal kebanyakan orang. Jadi bagi Air France, penumpang tidak hanya membayar untuk perjalanan saja. Mereka membayar seluruh suasana, mulai dari bandara sampai mendarat. Nomor 5, The Suite First Class dari All Nippon Airways atau ANA. Kalau ada maskapai yang dikenal sangat bersih, tenang, dan pelayanannya rapi, salah satunya adalah ANA dari Jepang. Dan itu bisa dilihat pada produk first class mereka yang disebut The Suite. Ini tidak mencolok, tidak ada desain emas berlebihan, tidak ada lampu yang berlebihan. Tapi justru itu alasan kenapa banyak orang mengaguminya. Karena kemewahan di sini bukan soal pamer. Ini soal kenyamanan dan ketenangan. Di dalam suite ada pintu geser supaya ruangmu jadi privat. Ada kursi besar yang bisa berubah jadi tempat tidur datar sepenuhnya. Ada kursi kecil terpisah dan meja makan. Dan seluruh desainnya mirip kamar hotel Jepang modern. Sederhana, terlihat tenang, tapi terasa sangat premium. Finishing kayu gelap, garis-garis bersih, dan tidak ada desain yang berantakan. Bahkan makanannya juga luar biasa. Ada pilihan makanan barat. Tapi yang paling terkenal di sini adalah pengalaman makan tradisional Jepang. Termasuk di dalamnya berbagai hidangan kecil yang disajikan dengan sangat hati-hati. Sashimi musiman, daging sapi wagyu, nasi kukus, dan hidangan Jepang lainnya yang menurut banyak analis perjalanan merupakan salah satu pengalaman bersantap di dalam pesawat terbaik di seluruh industri penerbangan. Dan di Jepang, mereka punya konsep yang disebut omotenashi. Artinya adalah keramahan yang dilakukan dengan tulus dari hati tanpa menunggu tamu meminta bantuan terlebih dahulu. Dan itulah gaya pelayanan di ANA. Kru pesawatnya tenang, tidak mengganggu. Tapi sepertinya mereka sudah tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu bicara. Bahkan detail kecil pun mereka pikirkan. Mulai dari piyama yang terbuat dari katun Jepang yang lembut, hingga perlengkapan tidur dan headphone yang digunakan di kabin. Dan sebelum penerbangan, penumpang juga punya akses ke ANA Suite Lounge di Bandara Tokyo Haneda. Ada ramen segar, ada mie soba, ada bar sake, dan makanan yang dibuat sesuai pesanan bukan hanya buffet sederhana. Singkatnya, ANA tidak berusaha menjadi maskapai paling mencolok di dunia. Tujuan mereka adalah membuat seluruh perjalanan menjadi tenang, nyaman, dan tanpa stres. Dan bagi banyak frequent flyer, itulah yang disebut sebagai kemewahan sejati. Nomor 4, Kelas 1 Cathay Pacific. Sementara maskapai lain memamerkan interior emas, lampu mewah, dan banyak fitur, filosofi Cathay Pacific justru berbeda. Bagi mereka, kemewahan tidak harus mencolok. Kamu tidak perlu banyak gimmick untuk merasakan perjalanan yang premium. Terkadang, kabin yang tenang, ruang pribadi yang luas, tempat tidur yang nyaman, dan pelayanan yang baik sudah cukup. Dan itulah alasan mengapa banyak frequent flyer sangat mengagumi kelas 1 Cathay Pacific. Di dalam pesawat Boeing 777 mereka hanya ada 6 suite kelas 1. Jarak antar suite sangat luas, jadi tidak terasa sempit.
Ada kursi berlengan yang luas yang bisa menjadi tempat tidur datar sepenuhnya. Ada layar hiburan yang besar dan desain seluruh kabin sangat sederhana. Warna gelap, sentuhan logam, terlihat tenang tanpa dekorasi berlebihan. Tapi disitulah letak keanggunan penataannya. Seperti hotel mewah modern di Hong Kong. Ini bukan jenis kemewahan yang dibuat untuk dipamerkan di media sosial. Ini adalah kemewahan yang hanya ingin membuatmu tenang dan rileks saat berada di tempat yang menenangkan. Dan itu juga gaya pelayanan mereka. Mereka tidak terlalu berisik atau terlalu banyak bicara. Tapi kru kabinnya sangat perhatian. Mereka langsung menyadari ketika minumanmu habis. Mereka juga mengingat jenis air atau minuman yang kamu suka hanya setelah kamu menyebutkannya sekali. Dan mereka peka apakah kamu ingin mengobrol atau hanya ingin sendiri. Bahkan saat mengubah kursi menjadi tempat tidur, mereka melakukannya dengan hati-hati. Ketika penumpang sedang di kamar mandi, mereka yang merapikan tempat tidur. Saat kamu kembali, tempat tidur sudah rapi, selimut sudah siap, lampu di kabin sudah diredupkan. Dan kamu bahkan tidak melihat prosesnya. Sederhana, tapi terasa sangat premium. Bahkan makanannya juga terkenal di industri penerbangan. Mereka bekerja sama dengan restoran dan koki ternama untuk menggabungkan cita rasa Asia dan Barat dalam menu mereka. Dan menurut banyak ulasan perjalanan, dimsum yang disajikan di beberapa penerbangan dari Hong Kong adalah salah satu makanan maskapai terenak di dunia. Mereka tidak mencoba untuk pamer. Mereka tidak perlu melakukan itu, karena bagi Cathay Pacific, kemewahan yang sesungguhnya adalah ruang, ketenangan, dan kenyamanan. Nomor 3, kelas 1 dan terminal pribadi Lufthansa. Banyak maskapai yang punya kursi mewah, tapi Lufthansa melakukan sesuatu yang berbeda. Alih-alih hanya memperindah kabin, mereka juga mengubah pengalaman di bandara itu sendiri. Di Bandara Frankfurt di Jerman, Lufthansa membuat terminal kelas 1 mereka sendiri yang terpisah. Dan ini bukan sekedar lounge biasa. Ini benar-benar gedung tersendiri khusus untuk penumpang kelas 1. Artinya, ada penumpang Lufthansa yang tidak perlu lagi bercampur dengan keramaian bandara biasa. Begitu kamu tiba di terminal, langsung ada asisten pribadi yang menyambutmu. Mereka yang akan mengurus check-in dan bagasi. Dan setelah itu, kamu bisa bersantai di dalam gedung sambil menunggu penerbangan. Ada restoran, bar, dan kamar pribadi. Dan menurut ulasan penerbangan, suasana di dalam sangat tenang dan eksklusif. Bahkan pemeriksaan imigrasi dan keamanan juga dilakukan di sana. Jadi kamu tidak perlu lagi antre bersama ratusan orang di terminal utama bandara. Dan ketika penerbanganmu sudah siap, disinilah pengalamanmu menjadi semakin unik. Alih-alih berjalan di gerbang keberangkatan yang ramai, ada mobil mewah yang akan menjemputmu. Kadang Porsche, kadang Mercedes. Setelah itu, kamu akan diantar langsung ke pesawat menggunakan mobil. Saat melewati area apron bandara, rasanya seperti adegan di film. Sementara penumpang lain mengantri di gerbang keberangkatan, kamu justru turun langsung di samping pesawat. Dan menurut Travel Industry Awards, ini adalah salah satu pengalaman kelas 1 di darat dengan rating tertinggi di seluruh dunia. Karena bagi Lufthansa, kemewahan tidak dimulai saat kamu duduk di pesawat. Itu sudah dimulai sejak kamu tiba di bandara. Dan itulah alasan mengapa ada para pelancong yang sengaja memilih melewati Frankfurt, meskipun itu bukan rute tercepat. Karena mereka ingin merasakan seluruh pengalaman terminal kelas 1 dari Lufthansa. Nomor 2, JAL Sky Suite First Class dari Jepang Lufthansa. Nomor 2, JAL Sky Suite First Class dari Jepang. Ada beberapa maskapai yang langsung menunjukkan kemewahan lewat pencahayaan, desain emas, dan fitur-fitur besar. Tapi Japan Airlines berbeda kelas. Lebih tenang, lebih sederhana, lebih hati-hati. Dan disitulah kelas 1 mereka yang disebut JAL Sky Suite menjadi istimewa. Japan Airlines juga pernah mengalami krisis berat. Pada tahun 2010, mereka mengajukan perlindungan kebangkrutan setelah terjerat utang yang sangat besar. Namun setelah restrukturisasi, maskapai ini berhasil bangkit dan kembali menjadi salah satu maskapai yang paling dihormati di Asia. Jadi, JAL Sky Suite mereka juga menjadi simbol dari JAL yang baru. Tidak mencolok, tidak sombong, tapi sangat rapi dan berkualitas. Di dalam Boeing 777 terdapat kursi first class yang luas yang bisa menjadi tempat tidur datar sepenuhnya. Ada panel bergaya kayu, ada kulit lembut, ada pembatas privasi, ada layar pribadi yang besar, dan ada perlengkapan tidur yang dibuat agar tidur lebih nyaman selama perjalanan panjang. Ini tidak terlihat seperti ruang pesta di langit, lebih mirip seperti kamar pribadi Jepang yang tenang, bersih, rapi, dan tidak ada yang mengganggu pandangan. Tapi bagian terkuat dari first class Japan Airlines adalah makanannya.
terutama menu Jepang. Di sini kamu bisa melihat seberapa serius Jepang dalam hal makanan dan pelayanan. Makanan tidak sekedar diletakkan di atas nampan, hidangan dipilih sesuai musim. Saat musim semi, menu terasa lebih ringan dan segar. Saat musim panas, makanan lebih dingin dan menyegarkan. Saat musim gugur, jamur dan cita rasa hangat lebih menonjol. Saat musim dingin, sup, sayuran akar, dan hidangan yang mengenyangkan serta menghangatkan tubuh lebih cocok. Seolah-olah mereka tidak sekedar memberi makan. Mereka menceritakan musim di Jepang lewat setiap piring. Ada sashimi, ada nasi, ada sup, ada hidangan kecil yang ditata dengan hati-hati. Bahkan mangkuk dan piring pun dipilih agar sesuai dengan warna dan tampilan makanan. Di maskapai lain, kemewahan diukur dari seberapa mahal peralatan yang digunakan. Di Japan Airlines, kemewahan adalah seberapa teliti setiap detail dipilih. Dan seperti ANA, di sini juga sangat kuat konsep omotenashi. Artinya, kamu tidak hanya sekadar dilayani. Kamu dirawat dengan baik bahkan sebelum kamu meminta bantuan. Jika kamu butuh air, mereka akan menyadarinya. Jika kamu ingin beristirahat, mereka tidak akan mengganggumu. Jika tempat tidurmu perlu dirapikan, mereka akan melakukannya dengan tenang dan rapi. Jadi pelayanannya tidak terasa berat. Tidak seperti ada yang selalu mengawasi kamu. Lebih seperti semuanya sudah diatur agar kamu tidak stres. Dan sebelum penerbangan, ada juga Sakura First Class Lounge di Tokyo Haneda. Di sana saja kamu sudah bisa merasakan gaya JAL. Tidak perlu terlalu berisik, tidak perlu terlalu mencolok. Yang penting tujuannya jelas. Buat perjalanan jadi ringan, tenang, dan teratur. Nomor 1, kenapa sekarang pesawat terasa seperti hotel? Banyak orang bilang masa terbaik untuk terbang adalah pada tahun 1960-an. Katanya itu adalah masa di mana orang berpakaian elegan, makan steak di pesawat, dan para penumpangnya seperti ada di film lama. Tapi kalau kamu lihat lebih dekat, pengalaman itu sebenarnya tidak seindah itu bagi kebanyakan orang. Tiket mahal, mesin berisik, banyak orang merokok di kabin, tidak ada hiburan modern dan kenyamanannya sangat jauh dibandingkan dengan yang ada sekarang. Jadi kalau bicara tentang penerbangan mewah, sebenarnya sekaranglah masa keemasan itu. Sekarang ada maskapai yang punya apartemen pribadi di dalam pesawat. Ada shower saat berada di atas awan. Ada tempat tidur double di penerbangan komersial. Ada kelas bisnis yang rasanya seperti kelas 1. Ada maskapai yang membangun terminal sendiri hanya untuk penumpang premium kelas tertinggi. Dan ada maskapai Jepang yang membuat seluruh penerbangan seperti fine dining dan kamar hotel pribadi. Ini bukan lagi soal kursi saja. Sekarang yang dipertaruhkan adalah seluruh pengalaman. Mulai dari lounge bandara, check-in, keamanan, boarding, makanan, tidur, layanan, sampai kamu turun di tujuan. Dan alasan kenapa maskapai sangat mengeluarkan biaya untuk kabin seperti ini, itu sederhana saja. Keuntungan dari penumpang premium sangat besar. Menurut laporan industri maskapai, peran kelas bisnis dan kelas 1 dalam pendapatan banyak maskapai semakin besar. Penumpang di bagian depan pesawat memang lebih sedikit, tapi mereka membayar jauh lebih mahal. Jadi terkadang, beberapa kursi premium bisa mendatangkan pendapatan yang setara dengan banyak kursi ekonomi. Maskapai tidak melakukan ini karena mereka baik hati. Mereka melakukan ini karena ini adalah bisnis. Jika mereka mendapatkan penumpang premium yang loyal, itu sangat membantu seluruh operasional maskapai. Itulah sebabnya persaingan terus berlanjut. Ada maskapai yang memperbaiki tempat tidurnya. Ada maskapai yang memperbesar pintu privasi. Ada maskapai yang membuat makanannya lebih enak. Ada maskapai yang memperindah ruang tunggunya. Ada maskapai yang membuat layanannya lebih tenang dan lebih personal. Dan seiring dengan semakin populernya ulasan, vlogger perjalanan dan media sosial, harapan para penumpang pun semakin tinggi. Kelas 1 yang sangat mewah beberapa tahun lalu, sekarang bisa terlihat usang kalau ada produk baru yang dikeluarkan oleh pesaing. Jadi sekarang, dunia penerbangan mewah seperti perlombaan senjata. Tapi bukannya senjata, yang diperebutkan adalah tempat tidur, privasi, makanan, shower, lounge, dan layanan. Dan karena itu, para penumpang yang mampu membayar bisa merasakan pengalaman terbang paling nyaman yang pernah ada dalam sejarah penerbangan komersial. Dulu, pesawat hanyalah alat transportasi sederhana untuk pergi ke negara lain. Tapi bagi penumpang terkaya saat ini, penerbangan itu sendiri telah menjadi tujuan.